Yang sama saya muliakan, saya hormati, saya banggakan kepada para guru, para ustadz, juga kepada para sahabat-sahabat sekalian yang insya Allah saya yakin dan percaya niat dan langkahnya menuju ke tempat ini insya Allah tercatat sebagai amal soleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala limpahan puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha mulia. Salawat dan salam tercurah kepada Sayyidul Wujud, insan mulia yang alhamdulillah ini malam termasuk kita berada di malam ke-8 atau ke-9 bulan Rabiul Awal. Benar. Kemarin itu malam ke-8, sekarang berarti 8 malam ke-9 di bulan Rabiul Awal. Berarti kalau di bulan Rabiul Awal sebelum tanggal 12 itu berarti kita sedang menyambut maulidnya Nabi Muhammad SAW. Ini malam yang kita laksanakan, selain kita zikir, istighosah, mujahadah, termasuk kita menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Insan mulia yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia. Insan luhur yang bahkan keluhuran akhlaknya Allah abadikan di dalam Al-Quran, inna arsalnaka ala khuluqin azim. Sungguh di dalam pribadi Nabi Muhammad terdapat budi pekerti yang baik. Insan mulia yang telah membawa ekspansi besar peradaban umat manusia minaz zulumati lan nur, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi kita Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akidah. Ketika saat itu banyak umat melenceng, bergeser akidahnya, menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah Lata Uzza, dan juga menyembah selain Allah. Nabi Muhammad hadir menyempurnakan akhlak yang pertama, bagaimana berakhlak kepada yang maha menciptakan. Insan mulia yang bahkan ketika hidupnya, menjelang wafatnya, bahkan nanti ketika dibangkitkan, yang dipikirkan hanyalah kita sebagai umatnya. Maka sudah sepantasnya, sudah sewajibnya, dan sudah seharusnya kita yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad haruslah mencoba memantaskan diri agar pantas disebut sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini sedikit hanya ingin mengingatkan saja, mengingatkan bahwasanya kita sebagaimana murid-muridnya Al-Habib Muhammad Mukhtar Hasbullah, yang mana guru kita ini sudah mengajarkan agar kita yakin hanya kepada Allah 100%, tidak boleh bergeser sedikit pun keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka maknanya adalah setiap orang putra setia, setiap murid putra setia yang mengaku menjadi muridnya guru besar putra setia, maka sudah sepantasnya dan sudah sewajibnya dia menjalankan apa-apa yang sudah menjadi syariat yang ada di agama kita. Karena apa? Syarat mutlak murid putra setia, dia itu tidak boleh melanggar perintah Allah dan tidak boleh dia mengerjakan larangan Allah, dan wajib baginya menjalankan syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sampai kepada para ulama, sampai kepada kita semua. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling utama dan paling dasar, bahkan oleh guru kita dijadikan sebagai jurus wajib di Putra Setia. Ibadah yang paling utama itu, kalau kata sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, afdhalul a'mal imanu billahi wa rasulih. Amal ibadah yang paling utama, yang paling afdal adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena apa? Syarat diterimanya amal soleh adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wajar kalau di Putra Setia disebut jurus wajib itu sahabat. Karena apa? Pokok pangkal pokok utamanya, landasannya itu adalah di Putra Setia adalah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Bertauhid kepada Allah, meyakini bahwa Allah Tuhan yang wajib disembah, dan juga meyakini tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jurus di Putra Setia, jurus wajib itu ada 30 gerakan. Kenapa demikian? Guru kita mengambil hikmah bahwasanya jurus wajib Putra Setia mencantumkan 30 juz Al-Quran agar seluruh murid Putra Setia mampu berakhlak Al-Quran. Dari 30 gerakan ini ada 20 jurus dasar dan 10 jurus dasar ulang. 20 jurus dasar ini mencerminkan hikmahnya adalah sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari jurus aja kita sudah diajarkan bagaimana bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya namanya jurus wajib di Putra Setia. Lalu yang 10 itu yang 4 adalah sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. 4-nya lagi sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Yang 1 sifat jais bagi Allah, 1 lagi sifat jais bagi Nabi dan Rasul. Ini yang disebut dengan 50 aqaid. Dari jurus wajib aja diajarkan kita bagaimana kita berakidah yang benar, nggak melenceng daripada akidah Ahlus-Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya namanya jurus wajib. Ini pelatih wajib tahu. Pelatih wajib tahu. Karena apa? Kalau pelatih enggak tahu, bagaimana nanti mengajarkan kepada anak didiknya? Kalau sekedar menggerakkan jurus, ngajarin jurus 1 sampai 30, mengajarkan hanya sekedar fisiknya saja, maka isinya, ruhaninya wajib diajarkan. Makna daripada jurus wajib ini begini loh. Untuk apa? Supaya kamu itu paham bagaimana kamu berakidah yang benar, nggak melenceng dari ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sifat 20 wujud ditambah mukhalafatu iha wajisi qiyamuhu bi nafsihi wa daniyah qudrat iroda. Itu sampai akhir. Itu buat apa? Supaya kita paham syariat kita agar apa? Bermakrifat kepada Allah dari sisi syariat. Kenapa demikian? Karena apa? Disampaikan oleh Imam Ibnu Rusdan, awalu wajibi al-insan ma'rifatullah biistiqamah. Awal kewajiban bagi setiap insan dalam beragama adalah mengenal siapa Tuhannya dengan ilmu dan keyakinan. Itu dibuatkan diajarin. Makanya guru kita mengajari bagaimana mengajarkan kalau bersandar kepada selain Allah gugur.
Guru kita juga ngajarin, apa kata guru kita? Biarin murid kita nggak punya siapa-siapa, tetapi kita punya Allah. Guru kita pernah ngomong lagi, biarin orang lain anggap kita bodoh, yang penting bodohnya kita memikirkan umatnya Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Supaya umatnya Nabi Muhammad jangan bergantung kepada selain Allah, bergantung kepada keris, ya, bergantung kepada wafat, isi dan sebagainya, bergantung kepada keramat-keramat lainnya. Padahal kata guru kita, itu semua jangan sampai dijadikan tujuan. Bahkan guru pernah menyampaikan, zikir aurat putra setia tidak menjamin kampuan ilmu putra setia. Itu kata guru besar. Kenapa demikian? Karena apa? Kalau zikir aurat kita untuk mengharapkan keberkahan rezeki kita, untuk mengharapkan banyaknya rezeki datang, untuk mengharapkan kita punya hajat terkabul, ketika itu hajat terkabul, itu keberkahan datang, terus kita beranggapan asbab zikir aurat ini kita bisa berkah hidup kita bisa punya mobil, punya rumah, berarti kita sudah menduakan Allah dalam hati kita. Condong hati kita bukan kepada Allah, tetapi kepada zikir aurat tersebut, takluk kepada zikir aurat. Tetapi di satu sisi, guru pernah menyampaikan, murid, zikir aurat dibaca pada maktubah, dibaca setiap habis sholat fardu. Tapi di sisi lain guru mengatakan, zikir aurat tidak menjamin kampuan ilmu putra setia. Maknanya apa? Zikir dijadikan wasilah untuk apa? Untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir wasilah pembersih hati kita daripada maksiat hati, hasad, hasud, iri, dengki, hilangkan dengan dilatih dengan zikir aurat putra setia. Agar apa? Karena ilmu itu cahaya, dan cahaya rahmat Allah tidak akan masuk kepada hati yang bermaksiat. Jadi kalau hati kita maksiat, ilmu nggak akan masuk. Makanya kalau ada putra setia, hasud demennya sama orang lain, hasad juga, terus sombong, takabur segala macam, itu bukan ilmu nanti yang masuk, tapi fitrah. Bisa dia pemecahan, bisa dia penyerangan, bisa dia ilmu, tetapi apa yang masuk itu? Bukan ilmu putra setia. Tetapi apa? Itu Allah kasih. Ibaratnya kalau ayam potong nih, dimpangin terus tiap hari. Udah sate gembul ya Pak, dicabut. Makanya orang putra setia, kalau dia sudah nggak ada hasad, nggak ada hasud, itu luar biasa. Kita contoh guru kita Ustaz Karman. Bahkan yang menyatakan beliau ini akhlaknya bagus, enggak 1-2 orang, banyak. Termasuk Bang Hamid, guru Hamid, guru-guru muda lain menyampaikan demikian. Karena apa? Pribadi beliau memang dikenal santun. Jadi orang putra setia hendaknya dia punya sifat santun. Sifat apa lagi? Sifat ramah, sifat qanaah, redha dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Guru besar pernah menyatakan begini. Tetapi pernyataan ini oleh sebagian para guru muda itu dianggapnya keliru. Guru pernah bilang begini, orang putra setia gak akan kesusahan. Tetapi pernyataan ini oleh sebagian guru muda dianggap kalau ada orang putra setia itu susah, berarti dia bukan putra setia. Jadi keliru, ya, keliru. Maknanya adalah orang putra setia gak akan kesusahan dalam arti adalah orang putra setia, muridnya guru besar putra setia, dia walaupun lagi susah, lagi nggak susah, itu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi keadaan lapang maupun sempit, bersyukur kepada Allah. Maka dari itu susahnya aja nggak akan kesusahan. Karena apa? Merasa inilah keadaan yang terbaik yang Allah berikan. Karena apa? Guru besar pernah ngomong juga, murid, apapun keadaan kita saat ini, itulah keadaan terbaik yang Allah berikan.
Maka dari itu sebagai pelaku putra setia wajib kita untuk bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita, dan bila mana ada penyampaian yang salah mohon dimaafkan.